Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma qala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa'bi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Dumateng para sepuh bini sepuh Masjid At-Taqwa Project ingkang kula mulyakaken. Para asatidz, ustaz-ustazah ingkang kula mulyakaken. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa ingkang dipun mulyakaken Allah ingkang kula hormati. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang penuh berkah ini kita masih sama-sama diberi nikmat berupa nikmat sehat. Nikmat yang tertinggi adalah nikmat sehat setelah kita diberi hidayah oleh Allah dalam bentuk agama al-iman dan al-islam. Mudah-mudahan kesempatan Allah berikan kepada kita dalam bentuk sehat dan umur panjang ini menambah iman dan takwa kita, amal soleh kita, dan pada saatnya kita dipanggil oleh Allah mudah-mudahan dalam keislaman dan perbuatan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam untuk uswah hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, majelis taklim tidak lain adalah bertawasiah di antara kita, ingat mengingatkan, nasihat menasihati bagi yang berbicara, menyampaikan maupun pada yang mendengarkan. Artinya ketika saya menyampaikan sesuatu itu memberikan ingat pada diri saya sendiri agar kita juga sama-sama berbuat kebaikan. Oleh karena itu, yang pertama kami mengingatkan mari kita menjadi orang yang bertakwa sebenar-benar takwa. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadilah orang yang takwa dimanapun kita berada. Wa'bi sayyatal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan salah kita, dosa kita dengan kebaikan-kebaikan. Jangan tidak lupa setelah kita beristighfar, bertobat kepada Allah. Kemudian bergaulah engkau dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itulah sempurnanya kita beragama. Iman kita yakini sepenuhnya, al-Islam sebagai syariah kita jalankan apa yang menjadi perintah Allah,
dan Rasulnya dibuktikan dengan perbuatan kebaikan. Jadilah kita menjadi manusia yang beriman, berislam, dan berihsan, sekaligus menjadi orang yang insya Allah menjadi orang yang beragama secara sempurna. Karena Allah memerintahkan kita untuk jadilah beragama secara kafah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Janganlah engkau terperdaya oleh godaan syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh kalian yang paling nyata. Sebagai pengingat pertama, marilah kita saling mengingatkan. Kita mendapatkan beberapa musibah setiap hari. Musibah apa yang terjadi? Setidaknya kelalaian kita terhadap zikrullah. Setiap hari umur ini terus berkurang atau bertambah, Bapak-bapak? Berkurang. Tapi ulang tahun selamat panjang umur ya. Setiap hari umur ini terus berkurang. Hari-hari di mana umurnya berkurang, kita tidak perhatikan. Kita lalai bahwa setiap hari dikurangi umur kita. Sementara ketika harta berkurang, kita baru ribut, perhatiannya sangat luar biasa. Umur yang tiap hari berkurang, kita lalai, lupa bahwa setiap hari umur kita telah berkurang. Harta yang hilang sebetulnya dapat diganti dengan rezeki yang lain. Sementara umur yang hilang tidak mungkin akan diperpanjang. Karena Allah berfirman, idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, tidak dapat maju dan tidak dapat mundur. Itu yang pertama. Kita lupa bahwa umur kita setiap hari berkurang. Itu termasuk musibah kalau kita lalai. Musibah yang kedua, setiap hari kita memakan rezeki dari Allah. Sementara kita tidak tahu bahwa setiap rezeki yang kita makan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah pada yaumil hisab. Apabila rezeki itu yang kita peroleh adalah rezeki yang halal, insya Allah selamat. Pertanyaan kedua, nanti rezeki yang diberikan Allah itu kepada kita untuk apa dibelanjakan? Maka orang yang berharta banyak hisabnya lebih lama daripada orang yang sama-sama mukmin, duitnya, hartanya sedikit. Apa pilih jadi orang kaya, apa pilih orang yang sedikit? Orang kaya yang dermawan ya luar biasa. Jadi apabila rezeki itu haram, maka dengan itu Allah kelak akan menghukum orang yang mendapatkan harta haram. Nah, inilah penyebab orang serakah karena lupa diri bakal mati, lupa diri bahwa harta yang diperoleh adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Maka sudah dipejabat, saya nganggunin duit, sakarepe dewek, makan suap dan seterusnya. Nah, dia tidak sadar bahwa hidup di dunia cuma sementara. Musibah yang ketiga, setiap hari kita terus melangkahkan mendekati akhirat. Sebagaimana terus melangkah menjauhi dunia. Walau demikian, perhatian terhadap akhirat yang kekal dan abadi itu akan kita hadapi terus-menerus itu tidak sebesar perhatian kita terhadap dunia yang sifatnya sementara ini. Sementara kita tidak tahu akhir dari perjalanan kelak apakah akan menjadi penghuni surga, tempat segala kenikmatan, atau penghuni neraka, tempat segala musibah. Maka ingatlah pesan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 1. Barang siapa yang merindukan surga, maka ia akan bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Biasanya kita itu ngende-ngende waktu.
kita sempat berbuat baik tapi tidak dirasakan, biasa-biasa saja. Contoh yang paling gampang itu panggilan sholat, Bapak-Bapak. Ada adzan, kita tenang kerja saja ya. Yang rapat-rapat saja, yang kerja-kerja saja. Padahal segera berhenti untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa merindukan surga, maka ia akan bersegera dalam melaksanakan kebaikan. Yang kedua, barang siapa takut siksa neraka, maka ia akan berhenti dari mengikuti hawa nafsunya. Nafsu itu tidak ada batasnya, apa saja dimakan. Tapi orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Kata Rasul, al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, dan berbuat untuk kepentingan hari sesudah mati. Itulah orang yang cerdas. Yang ketiga, barang siapa yang meyakini datanya kematian, kata Sayyidina Ali, maka ia tidak akan terlena dengan kesenangan dunia. Dunia dicari, akhirat tetap diperhatikan. Tidak terlena hanya masalah urusan dunia. Yang keempat, barang siapa yang mengetahui bahwa dunia adalah negeri cobaan yang sifatnya sementara, maka semua musibah yang menimpanya itu akan terasa ringan. Apabila kita dapat musibah, ujian, cobaan, dikembalikan pada Allah. Pasti Allah lebih tahu apa yang akan terjadi untuk kita. Ujian itu pasti ada setiap manusia. Maka kita kembalikan pada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji milik Allah atas segala sesuatu yang menimpa pada diri kita. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, untuk mengingat kematian itu, mari kita sama-sama mengetahui proses perjalanan hidup manusia sejak di alam roh sampai nantinya hari pembalasan, hari agama atau yaumil akhir. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita menjadi manusia dalam kandungan ibu, roh itu sudah terbentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di alam roh itu kita dulu bersyahadat, mengucapkan pengakuan di hadapan Allah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Al-Baqarah, maksud saya bukan surat Al-Baqarah. Surat Al-A'raf ayat 172, Allah berfirman, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu, menjawablah kita semua, bala sahidna, duh Gusti Allah leres kula nyaksakaken dene panjenengan menika pangeran kula. Betul ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhanku. Nah, kami lakukan yang demikian itu, kata Allah, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi setelah kita bersyahadah, kemudian terjadilah di dalam kandungan seorang ibu pada umur 4 bulan, roh itu dimasukkan ke dalam janin itu. Sehingga pada umur 4 bulan
Loros ke bulan ya Pak. Jabang bayi sudah mulai bergerak-gerak ya Pak. Itu artinya sudah ada roh. Dan roh itu sifatnya nggak kelihatan. Dan tidak usah bertanya tentang roh, yang mengetahui tentang roh adalah Allah. Masuk ke dalam janin, sudah mulai berbentuk manusia yang belum sempurna, semakin hari semakin sempurna. Di dalam rahim seorang ibu, kurang lebih kita 9 bulan 10 hari yang normal atau 40 minggu kalau menurut Pak J itu ya. Yang normal ya Pak, bisa lebih atau bisa kurang dalam kondisi tertentu, tapi standar normalnya 40 minggu atau 9 bulan 10 hari kita di dalam kandungan ibu. Itulah yang namanya kita mengalami alam kedua, alam rahim. Di alam arwah kita nggak terasa. Dulu kita lagi apa gitu, tapi kita sudah bersyahadah ketika Allah bertanya, alastu birabbikum, qalu, kita menjawab, bala sahidna, leres Gusti Allah panjenengan menika pangeran kula. Nah, ketika di dalam alam rahim, ibunya, bapaknya kalau orang muslim dipelihara dengan baik, dididik dengan cara-cara islami, dalam kandungan ada baca Quran dan seterusnya. Karena itu setelah kita lahir di dunia alam yang ketiga, Nabi bersabda, pada saat di alam roh kita sudah bersyahadat, sudah mengakui adanya Allah yang Maha Esa, nanti ketika lahir apa terus menerus akan menjadi orang yang bertauhid atau tidak, kedua orang tuanya lah yang akan menentukan jadi apa, orang yang taat pada Allah atau tidak dengan bertuhankan Allah yang esa tadi. Kata Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah di sini pengertiannya suci dalam arti mengandung unsur transendental, ketuhanan. Manusia sudah memiliki nilai ketuhanan bahwa mengakui pada Tuhannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi akankah kita terus-menerus mengaku Allah yang esa itu? Tadi Nabi bersabda, kullu mauludin alal fitrah, yang sudah fitrah itu fa'abawahu. Maka kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Yuhawidanihi au yunasironihi. Apa mau jadi orang Yahudi, anak buahnya Netanyahu, Israel, atau mau jadi anak seperti anaknya Donald Bebek, ya kan? Atau kita akan menjadi orang Muslim, meniru Rasul dan seterusnya, maka kedua orang tuanya lah yang bertanggung jawab. Maksudnya ini pancingan untuk kita. Nek sampean panjenengan sedaya menika kepengin putrane dadi wong sing muslim, sing taat, dan cepat dididik menjadi orang yang muslim, orang yang taat, orang yang mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ben ora dadi Yahudi, ben ora dadi Nasrani, ben ora dadi Majusi. Majusi itu ada agama yang menyembah api, namanya Majusi. Maka fa'abawahu yuhawidanihi au yumajisani. Dan disinah kita semuanya, mudah-mudahan alhamdulillah juga kita lahir dari kandungan seorang ibu muslim, bapaknya muslim, ibunya muslimah, sehingga kita ceprot diadani sebelah kanan, dikenalkan sholat, dipanggilan sholat, sebelah kiri suruh mendirikan sholat. Walaupun hadis itu katanya didhaifkan oleh sebagian ulama, tapi saya setuju yang diperdengarkan pertama bayi di lahir dunia biar mengerti tentang sholat, diadani sebelah kanan, diadani sebelah kiri, seperti itu. Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika di dunia ini, apa tujuan Allah menciptakan manusia? Pertama, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wis jelas bahwa Allah mau menciptakan manusia itu tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita punya anak, maka harus dididik dengan pendidikan agama sedini mungkin supaya menjadi ahli ibadah. Itulah sebabnya diciptakannya manusia sebelum Adam pencipta, Allah sudah berfirman dulu kepada para malaikat,
wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Rabb Allah itu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk menjadi khalifah di muka bumi, antaj'alu fiha, kata para sampun Gusti Allah, panjenengan badhe damel makhluk tentunya bakal urusannya ribet, gawane perang-perangan paten-patenan toh. Apakah tidak cukup saya sudah diciptakan panjenengan untuk bertasbih taat pada panjenengan? Tapi Allah lebih tahu apa yang dimaksudkan. Kenapa menciptakan manusia di dunia ini? Maka terciptalah Adam dari tanah hitam. Di situ sudah ada makhluk, masih ada di alam surga, ada makhluk jin, yaitu golongan jin yang namanya iblis. Di antara makhluk yang bangkang kepada perintah Allah. Ketika Nabi Adam tercipta, maka diperintahkanlah para malaikat dan makhluk yang ada di situ untuk sujud dalam arti tunduk di bawah martabat Nabi Adam alaihi salam. Semuanya fasajadu, malaikat-malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud kepada Adam, lalu ditanya kepada Allah, wahai iblis, wahai jin, kenapa kamu tidak mau tunduk kepada perintahku? Saya tidak mau melaksanakan perintahmu karena saya lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah liat yang hitam. Dia merasa sombong, maka dikeluarkanlah iblis itu menjadi makhluk yang terkutuk. Tapi makhluk terkutuk itu bersumpah di hadapan Allah akan menggoda anak cucu Adam agar tidak mau taat dan patuh kepada Allah ila yaumil yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Dan itu diberi wewenang oleh Allah. Silakan kamu nanti hidup sampai yaumil kiamah, sampai hari kebangkitan. Tapi kamu bisa menggoda anak cucu Adam kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beribadah, maka tidak bisa digoda oleh setan dan jin. Jadi anak jin, jadi iblis itu jelas-jelas golongan jin. Kalau itu tertulis di dalam surat Kahfi, Bapak-bapak. Dari bahwa iblis itu adalah kelompok jin yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu kita di dunia ini adalah ujian. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Tabarak, surat Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk diuji siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya. Kita itu lagi dikompetisikan, ikut kompetisi, ya. Siapa yang terbaik menurut perbuatan kita menurut di hadapan Allah. Maka Allah kirimkan malaikat pemantau. Malaikat pemantau itu malaikat Raqib dan Raqib Atid. Kita semuanya sudah ada chip apa kalau di dalam ilmu komputer, ya, sehingga direkam. CCTV-nya adalah malaikat yang selalu mencatat kebaikan oleh malaikat Raqib, dan malaikat Atid mencatat segala perbuatan yang tidak baik. Maka nanti ada hari pembalasan. Nah, padahal tujuan Allah Subhanahu wa taala memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu bagaimana kita? Kita akan diminta pertanggungjawaban. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah memberitahukan agar manusia itu bisa menyampaikan, bisa melaksanakan perintah-perintahnya dengan baik, mana yang hak dan mana yang batil. Allah mengirimkan utusannya para malaikat, para rasul dan para nabi. Diturunkanlah aturan-aturan namanya agama
untuk disampaikan kepada manusia, ini loh cara beribadah, ini loh yang baik, ini yang batil. Maka diantaranya turunlah ayat-ayat Al-Quran Alkitab. Kita menjadi umat Rasulullah SAW yang kitabnya sudah sempurna adalah Al-Quran sebagai petunjuk kita. Maka diturunkanlah Al-Quran menjadi apa? Hudan linnasi wa bayyinati minal huda war furqan. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi manusia agar bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan itulah sebabnya Allah memberi ancaman kepada siapa yang tidak taat kepada perintah Allah dan memberikan pahala kepada siapa yang menaati perintah-perintah Allah. Maka turun pula ayat dibebaskan oleh Allah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Silahkan diilhamkan kepada manusia untuk berbuat fujur, berbuat dosa atau berbuat takwa. Terserah panjenengan. Tapi Allah sudah mengirimkan rasul dan kitab yang sebagai petunjuk. Kalau mau nganut ya silakan, orang nganut ya silakan, maka disediakanlah nanti al-jannah dan an-nar, neraka dan surga. Maka itulah agama sebagai petunjuk kita. Sudah dilengkapi dengan berbagai macam perangkat. Maka manusia itu dilengkapi. Pertama lahir sudah punya naluri rasa kasih sayang. Kalau ada bayi lahir langsung bisa mimik ibunya, itu kan naluri. Diajarin ini maksudnya Pak Dokter. Kan boten ya Pak. Nah, sesuatu perbuatan yang tanpa melalui proses pendidikan lebih dahulu dan spontan dia dari Allah sudah memberitahukan melaksanakan caranya itu namanya naluri, bahasa Indonesia atau insting, atau dalam bahasa agama namanya gharizah. Kita sayang sama istri saya, pada anak saya, kita pada orang lain, kasih sayang itu adalah naluri dari sana. Mengapa seorang ayah menyayangi anaknya? Kalau ada orang tidak menyayangi anaknya, itu di luar pada ada ketidaknormalan itu. Ya. Semakin naluri itu lebih berkembang, makhluk itu enggak sempurna. Contoh yang lebih banyak nalurinya adalah hewan. Ayam netes, langsung notol-notol cari makanan. Langsung bisa jalan, orang usah dititah dulu kayak manusia. Itu kan naluri. Desep supaya anget. Nah, itu naluri. Semuanya gerakan makhluk yang tidak sempurna itu seperti hewan itu banyaknya bergerak atas nalurinya. Nah, oleh karena itu untuk membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, manusia juga diberikan panca indera. Bisa melihat, panca indera untuk mencium, indera untuk mendengarkan, untuk merasakan panas dingin, kasar, rasa itu kecut apa asam atau gula, manis dan asin itu ada, namanya panca indera. Itulah kelengkapan manusia. Belum sempurna, supaya karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan di dunia ini manusia sebagai khalifatul fil ardi, wakilnya Allah di muka bumi yang ada misi untuk menyempurnakan apa yang ada di sini agar bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Maka Allah menjadikan manusia dilengkapi dengan al-aqlu, akal. Bisa membuat, bisa mencipta dengan kemampuannya atas kemampuan yang diberikan Allah dengan akalnya. Karena manusia diciptakan di dunia ini sebagai makhluk yang disebut khalifatul fil ardi, fungsinya adalah imaratul fil ardi, memakmurkan bumi agar bermanfaat. Maka berapa ayat yang menyatakan Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Wallahu la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang yang berbuat kerusakan. Dan dengan akal itulah harusnya orang bisa berbuat kebaikan atau tidak, tergantung akalnya sehat atau tidak. Supaya akalnya itu sehat, ada petunjuk, maka Allah tadi mengirimkan agama lewat para rasul, para nabi. Mari kita semuanya di dunia ini ingatlah bahwa nanti kehidupan dunia itu sementara tok. Akan ada kehidupan berikutnya dan kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah
berfirman untuk menjelaskan pada manusia dalam surat Ar-Rum, yang terjemahannya begini. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki dan Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Jadi kalau kita beruban ini sudah sunatullah. Pati-pati wis ana wane ini Pak. Ngaji derajat langkah wane kok bahaya Pak. Batu umurnya sepanjang. Kalau ada wane itu diingatkan itu ya, bahwa kita sudah semakin tua, semakin layu dan seterusnya. Peringatan Allah kepada kita semuanya. Kecuali orang tertentu, wane arang-arangnya ada ya Pak. Yang umur 30 tahun bisa wane ya anak. Itu kehendak Allah saja ya. Ingat Bapak-bapak, ada kisah itu. Nabi Ayub kalau nggak salah. Nabi Ayub itu ketika didatangi oleh malaikat Israel datang, wahai Ayub, saya diutus oleh Allah, saatnya kamu ajal telah datang. Apa jawabnya? Wahai malaikat Israel, saya sudah matur karo Gusti Allah. Berilah tanda ketika saya akan dicabut nyawanya. Jawabannya malaikat apa? Bukankah kamu tidak melihat? Lihatlah rambut kepalamu yang dulunya warnanya hitam sudah berwarna putih. Tapi niku mboten mesti lho Pak. Orang mesti sing mati sing wanen di situ orang kadang-kadang ya rambutnya ini ya mesti menetring kan bisa ya. Jadi itu sudah menjadi kodrat sunatullah Allah alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin kuwatan tsumma ja'ala min ba'di kuwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Allah menciptakan apa yang ia kehendaki dan Allah Maha mengetahui, Maha kuasa. Ditegaskan lagi dalam surat Al-An'am bahwa kita dalam pengawasan Allah sepanjang hidup kita. Allah menidurkan manusia dan mengawasinya. Maka diberi surat Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahari tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma tsumma ilaihi marji'ukum tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan Allah lah, dialah Allah yang menidurkan kamu pada malam hari dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali. Lalu Allah memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan nanti pada yaumil kiamah. Jadi Allah sudah memberikan penjelasan selengkap-lengkapnya. Tidur pun dalam pengawasan Allah. Dalam ayat yang lain disebutkan Allah lah mengambil nyawa, mengambil roh orang yang sedang tidur. Apabila ajalnya telah datang, roh itu tidak dikembalikan, meninggal dalam keadaan tidur. Apabila Allah menghendaki hidup, rohnya dikembalikan, kita bangun lagi. Maka kita bangun, Nabi mengajarkan kita bersyukur pada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Ahya itu kan hidup. Ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali. Bukan sekedar bangun. Ba'da ma'amatana, setelah engkau matikan aku untuk sementara. Wa ilaihin nusur, dan kepadamu lah kepada Allah lah kita akan kembali. Makanya orang mau tidur pun harus berdoa. Bukan suatu waktu umure ajal datang pada waktu kita sedang tidur. Dan itu kejadian itu banyak. Inilah kehidupan di dunia, kita sedang diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang Maha Aziz, Maha Mulia, lagi Maha Pengampun. Maka banyak-banyaklah berdoa, banyak-banyaklah beristighfar apabila kita berpuasa, agar kita wafat dalam keadaan husnul khotimah.
Nanti alam berikutnya kita pada kesempatan yang akan datang, alam kubur dan alam akhirat. Oke? Sampai di sini dulu kita sedang diuji oleh Allah siapa yang terbaik di antara kita. Maka kita sudah dibebaskan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Tapi ingat, idza ja'a ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kullu nafsin dha'iqatul maut wa tsumma ilaina turja'un. Sesungguhnya semua yang hidup itu akan menghadapi kematian. Summa kemudian ilaina kepada kamilah engkau akan kembali. Ingat bahwa kita umurnya setiap hari berkurang. Sementara kita tidak sadar bahwa umurnya berkurang sehingga banyak orang yang lalai. Mari kita jadi orang yang seimbang antara urusan ukhrawiyah dan urusan dunia, tapi tidak melupakan hari akhir akan datang pada kita. Siapapun kita pasti menghadapi kematian. Dan disempurnakanlah pahala nanti pada hari kiamat. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Surat Ali Imran 185. Setiap yang hidup akan menghadapi kematian dan disempurnakanlah pahlamu nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Sungguh-sungguh dia orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Dan sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah kehidupan yang memperdayakan. Jangan terlalu terlena urusan dunia. Tapi ingatlah kematian bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya sekian dulu, insya Allah kita akan berlanjut pada alam berikutnya. Setelah kematian ada alam penantian namanya alam barzah, dan pada saatnya nanti alam akhirat akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita perbuat, masuk surga atau masuk neraka tergantung amal yang kita perbuat. Demikianlah kurang lebihnya. Apabila ada kata-kata salah, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah, nasrun minallah wa fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hidup itu Pak.